Biasanya apa aja sih peraturan yang ada di Open BO itu? Kalau peraturan sih tergantung grup kita masing-masing. Kita yang bentuk gitu. Tapi rata-rata itu kebanyakan perempuan yang jadi kerja di ini. Grup gua lah yang jadi karyawannya nggak mau dia kalau analnya dipakai gitu. Jangan pakai anal belakang. Gua kasih bocoran lagi. Jangan mau kita nyium perempuan itu. Kita kalau mau ngerangsang kita ini aja lah. Remas-remas aja lah. Jangan dicium bibirnya. Pokoknya jangan menyalahkan perempuan Open BO bandel. Karena pengen lihat gengsi. Karena gengsi enggak. Rata-rata itu karena dasarkan ekonomi. Wajar saja dia kerja seperti ini. Ya memang banyak kerjaan yang halal, tapi ya ini udah pilihan dia. Preview. Curhat nih. Cheers. Oke, cheers. Beda nih. Enaknya puyeng. DA. Halo, sebutannya DA. DA. Nah, Inisial DA. jadi kenapa kita pakai inisial? Hah? Karena ini berbau-bau lendir. Ya. Bisnis Privasi lendir. ya. Privasi. Gue mau ngejelasin dulu nih. Ya. Dia gue undang sini, kita mau ngebahas Hah? tentang dunia prostitusi ya. Iya. Yang sekarang lagi maraknya, boomingnya Open BO. Tahu nggak Open BO? Iya, gue tahu dah. Apa tuh Open BO? Apaan? Ya. Begini. Sono. Nah, jadi dia ini orang yang selalu Pakai Open BO. pakai jasa Open BO. Sekaligus calo. Oh, calo. Calo lendir namanya. Oh, di caloknya. Calo juga. Kalau nggak ada sih lu? orang yang mesen, dia. Lu calo Cuman juga nggak nggak? lama. Cuman Oh. beberapa bulan. Oh, sempat jadi calo admin kali ya, admin ya sebutannya kalau BO itu admin ya. Oh, admin. Joki. Admin. Jokinya. Oh. Pokoknya gitulah. Dia germo lah. Kalau admin kan main slot. Nah, udah berapa lama lu ngejalanin Dunia dunia seperti ini gitu kan. seperti ini? Iya. Dunia apa Dunia malam. namanya? Percaloan ya. Percaloan. Enggak dari percaloan, jadi dia kan sempet pakai jasa juga nih. Ya udah. Ya ibarat kata pemakai sekaligus konsumen. Oh, Nah. gitu. Udah berapa lama lu jadi konsumen Open BO? Nah, Kalau terakhir kemarin, pokoknya gue kenal itu tahun 2020, akhir 2023 awal. Pokoknya hampir 2 tahunan lah. 2 tahun. Iya. kenal Open BO. Iya. Nah, awal-awalnya dari mana? Awalnya gue ikut temen gue kan di daerah suatu. Ya. Temen gue di situ gue lihat pengangguran tapi duit ngalir terus. Kata gue bingung dari Oh. mana kan. Gue tanya, lu bisnis apa? Dia jawab kan, lu mau gak ikut gua? Bisnis apaan? Bisnis lendir dia. Gue bingung dong, apa itu bisnis lendir? Kata Iya. gua. Anjing juga kan. Langsung gue pikir bisnis lendir itu apa kan dalam hati gue. Gue nanya ke dia, bisnis lendir itu apa? Nah, Akhirnya gue diajak tuh. Diajak, ternyata bisnis lendir itu bisnis kupu-kupu malam. oh, Itu. Terus dunia malam. Ya, jadi awal terjun gua itu gua diajak teman Nah, ke salah satu tempat di nah, kayak kos-kosan lah. Diajarin caranya bisnis itu. Dan Dan di situ gue coba-coba dari yang ngebantuin dia nawarin ke konsumen ya. sampai gua mencobai sendiri. jadi konsumen ya? Iya. Malah sebaliknya lu jadi Iya. konsumen. Karena yang namanya bisnis sendiri itu kita penasaran, Bang. Gitu loh. Berarti lu sempet gratisan ya? Iya. Jadi bukan sempet. Setiap apa yang namanya kalau orang daftar baru itu, Daftar baru apa sih? kalau orang mau kerja sama kita apa sih namanya? rekrutmen. Calon karyawan lah. Nah, Setiap calon karyawan mau kerja sama kita wajib apa? Training dia gitu. Cuman ini dunia malam, trainingnya nggak ditanya-tanya, dicobai satu sama Ini calonnya. gua mau nanya ini
trainingnya ini gimana, dicobain atau gimana nih? Dicoba. Itu yang gue bilang, dicobain. Oh, Cobain dicobain. satu-satu, dipakai satu-satu gitu. Iya. Trainingnya. Itu harus semalaman dipakai satu-satu. Tapi nggak Wah, semua, iya ya. tapi itu yang gue tahu seperti itu. Itu sebagai ininya, sebagai talentnya, apa? Iya. Sebagai BO-nya itu. BO-an ya. Kalau kita mau daftar BO kita harus dipakai dulu. Iya, sama germo, sama calon sendiri tuh. Oh, itu yang setahu gua ya. Nggak tahu kalau di luar sana kan. Jadi setiap ada perempuan nih yang mau ikut sama kita gabung di grup kita kan, kita setelah kita mau apa enggak gitu kan. Oh, gitu. Nah, tapi kebanyakan mau semua karena keluaran baru kan. Pasti kita dulu yang nyobain, udah itu baru lempar ke konsumen. Gitu. Nah, Berarti bagian penyicipan. penyicipan. Iya kan? Iya kan? Iya. Iya dong. Lu mau nggak? Hah? Lu mau nggak? Wah, kalau gua kayaknya nggak nolak tuh. Untuk keuangannya itu biasanya siapa yang ngelola? Kalau keuangan ya germo lah, Germo. ketua lah. Itu sistemnya gimana tuh? Sistem. Kalau banyak, kalau di kos-kosan atau di hotel itu banyak sistemnya. Jadi kita kalau di kos-kosan, kita hitung nih kosan sebulan berapa, 600 misalkan. Di situ ada 6 orang. 6 orang sebulan 600 berapa tuh per orang? Sebulan patungannya gitu. Nah, itu untuk kosan. Beda lagi untuk gaji dia. Itu kalau per grup. Kalau pribadi kan beda lagi gitu kan. Kalau per grup tuh kita digaji gitu. Kita berapa kali narik konsumen nih, narik konsumen, pakai jasa kita kumpulin uangnya setiap bulan, dibagi-bagi sama anak-anak, bayar kosan, ya itulah. Nah, kalau untuk tarif sendiri nih, tarif dari si BO-BO-nya ini nih, si cewek-ceweknya ini nih ya, itu narifin sendiri apa dari germonya harga-harganya? Kalau masalah tarif sih sesuai sama barang. Barang sudah agak tua, sorry nih ya, agak murah gitu. Kalau masih baru itu lumayan. Seperti umur dah. Ayo, Kita oke. bisa sebut umur di atas 25 itu sudah murah, di bawah 300. Oh, 25 itu masuknya udah Udah murah. kurang. Di atas 25 sampai 30 itu udah murah. Kalau di grup gua, nggak tahu grup lain kan, Iya. itu 300 ke bawah. Tapi kalau yang masih 20 sampai 25 itu 300 sampai gope. Nah, Satu kali main. itu yang Satu kali main. yang nentuin tarifnya, maksud gua yang nentuin tarifnya itu si cewek itu apa si germonya itu? Maksudnya Ya. kayak si ceweknya, gua mau minta tarif 300 per main. Nah, si germonya kan pasti ngambil untung kan? Iya, benar. Ngasih harga 500 misalnya gitu. Jadi gini, misalkan umur 20 masih tarif gope nih. Pasti dia ngomong dulu ke germo nih, ada konsumen mau main gope nih. Nah, ntar itu yang jadi pelayannya nggak nerima uang gope, dia bagi ke germo, dia bayar buat bayar kosan. Jadi bagi rata. Tapi yang paling gede ya itu yang biasa itu si cewek ini yang BO ini. Karena kan dia yang dipakai gitu kan. Ya berarti kan di sini si cewek itu duluan kan yang ngasih Iya, harga. iya. Ini gua mau dihargain segini setiap kali main gitu. Nanti dia konfirmasi ke ketua gitu. Nah, untuk lu kan katanya jadi konsumen juga nih ya. Ya, Jadi konsumen. Terus dari mana tuh? semua dunia malam itu mengenai prostitusi hampir rata-rata 80% dari aplikasi hijau. Oke. Jadi Berarti enggak, gue mau tanya, berarti itu semacam kayak itu anak buah lo gitu kan? Itu anak buah lo, dan berarti dia juga ada perlindungan dong dari iya, lo. itu jelas. Dia pasti dilindungin Jelas. kan? Seandainya ada apa namanya hidung belang Iya. atau ini yang Yang mau macam-macam, berbuat macam-macam. gitu kan, sampai main kasar. Ada yang Berarti lihat lo mau mencuri, melindungi iya. melindungi si cewek ini. Iya, yang kerja ini. Jadi di tempat gue itu, kalau di tempat gue itu di kos-kosan, itu tingkat di bawahnya dijagain sama preman lah bisa dibilang. Adalah tukang pukulnya gitu Jadi ya. tidak sama kita semua, germo, preman, calok lendirnya ada semua. Jadi Oke. jadi satu kosan itu, satu pintu itu nggak 2 cewek, bisa 5 cewek ganti-gantian gitu loh. Nah, untuk durasi nih. Durasi main itu bebas. Apa ada peraturan tersendiri nih? Kalau durasi sih tergantung requestan dari konsumen. Maksudnya? Ya misalkan lu bang mesen nih sama gua
lu minta durasi 1 jam, bayar gopay. Oke, gue terima. Tapi lu nggak nyampe 1 jam, tetap lu bayar ke gua gopay gitu. Tapi kalau lu sampai 1 jam, ya udah bayarnya segitu. Kalau lebih? Kalau lebih ya lu harus nambah. Lah kan kalau tergantung kita juga, kalau kitanya mainnya lama ya kan. Nah itu nggak, ya itu sih kalau di grup gua nggak bisa gitu. Oh nggak bisa, nggak. Lu mau per jam apa mau bebas gitu. Karena kan di aplikasi itu ada perjanjian. Iya. Misalkan perjanjian no anal gitu. Kita nggak boleh main di belakang, mainnya di depan gitu. Nah, misalkan wajib alat pelindung gitu misalkan. Kita harus pakai. Kalau ceweknya bilang di chattingan itu nggak usah, berarti kita enggak. Jadi kita request lah gitu. Oh. Berarti Kalau ada kesepakatan, ada apa oke. namanya? Ada undang-undangnya. Ya kan. Ada Ada peraturannya. undang-undangnya di bidang ini, ya kan? Oke. Dan itu maksudnya berbeda-beda tim, beda-beda juga peraturannya. Ya, peraturannya. Nah kalau untuk kayak peraturan itu sendiri kan berlaku nih buat konsumen. Misalnya konsumen itu ngelanggar, gimana tuh? Kayak misalnya yang harusnya pakai pengaman, dia nggak pakai pengaman, tuh gimana tuh? Ya, nggak jadi main. Cewek itu pasti miss call ke Germo, kalau enggak ke siapa gitu. Atau enggak dia teriak atau apa gitu. Kalau terpaksa banget, perempuan itu dipaksa kan. Tapi kalau masih bisa diomongin, dia mau nambah uang, bisa. Biasanya apa aja sih peraturan yang ada di OpenBO itu? Kalau peraturan sih tergantung grup kita masing-masing. Kita yang bentuk gitu. Tapi rata-rata itu kebanyakan perempuan yang jadi kerja di ini, grup gua lah yang jadi karyawannya, nggak mau dia kalau analnya dipakai gitu. Jangan pakai anal belakang. Dia maunya di depan. Terus? Dan masalah keluar di dalam apa di luar, di dalam atau di luar itu bebas. Oh bebas. Karena perempuan dunia seperti ini, dia ada yang sudah menakata gitu ya. Ada yang rahimnya sudah diangkat, ada yang minum obat, jamuan dan lain-lain. Sama ini sih kalau peraturan yang simpel-simpel aja ya. Kita kalau mau main jangan, kalau di tempat gua gitu jangan mabok gitu. Sama jangan bawa benda tajam. Udah itu aja. Demi menjaga keselamatan si perempuan yang kerja sama gua gitu. Udah gitu doang. Lu mau senang gua layanin, lu mau rese gua jabanin gitu. Kalau seandainya gitu, cewek ini main di belakang lo gitu kan, tanpa sepengetahuan manajemen lo lah, iya kan, tanpa sepengetahuan manajemen lo, dia bermain luar, gimana tuh? Terus lo tahu gitu. Kalau itu ada sih hukuman nggak? nggak ada. Oh nggak ada. Oh berarti nggak netep ya gitu? Nggak harus terikat? Nggak terikat. Jadi di grup gue itu handphone bukan 1 atau 2. Dia punya 10 handphone. Itu aplikasi semua bekerja sama tuh. Jadi pelanggan narik cepet ke sini semua gitu. Oh gitu. Jadi kalau dia sendiri megang HP sendiri itu agak lama dapat pelanggannya gitu. Oh gitu. Dapat cuman sehari sekali. Bayarannya 300. Iya. Dia nggak kekejar buat bayar kosan dong. Gitu loh. Jadi kalau bergrup itu sini udah ngisi nih, dapat lagi dilempar ke sini gitu. Jadi untungnya bergrup itu gitu, dan bayar kosan pun ringan. Ya memang dia dapat kecil, tapi kecilnya itu kan bisa 4 kali dalam sehari dia bekerja gitu. Dan itu di luar, seandainya terjadi sesuatu sama wanita itu, ya berarti itu di luar manajemen lo, di luar tanggung jawab. Karena dia lo. di luar kita kan. Iya. Dia di luar kita udah resiko dia. Gitu. Iya. Nah kalau terjadinya di dalam manajemen lu, Terjadi dalam hal apa nih? kayak misalnya hamil lah gitu, contohnya kan. Kalau kayak gitu enggak. Kalau hamil tuh jauh. Karena perempuan ini germonya kan ada cowok ada laki juga kan. Ada cowok ada laki. Iya. Ada cowok ada perempuan juga kan. Si perempuan ini kan sudah berperan lama dalam dunia ini kan. Jadi dia lebih berpengalaman gitu loh. Jadi si karyawan ini dia udah diajarin caranya gini. Ada caranya juga. Udah antisipasi. Ada cara mainnya gitu loh. Sedia payung sebelum hujan. Nah, ini ngomong-ngomong, lu kalau nyicipin bayar nggak? Iya kan? Ayo. itu gimana itu? Iya kan, kalau
ada pendatang baru cicipin, datang baru dicicipin. Lu bayar juga apa? Cuman tok nyicipin aja. Kalau gua sih normal ya. Ah, Kalau gua sih agak kasihan gitu. Ya paling gua kasih uang jajan gitu. oh gitu. Dan dia juga gua tanya apa Oh. alasannya ikut. Gua nggak sembarang masukin orang, Bang, gitu. Ya. Kamu kenapa ikut? Ini kerjaan berbahaya gitu loh. Desakan ekonomi yang pertama. Ya, banyakan ya. Ya, Banyakan rata-rata. tekanan ekonomi sampai dia terjerumus ke dunia seperti Jangan ini. menyalahkan perempuan open BO bandel Iya. karena pengen dilihat gengsi. Karena Ya. gengsi enggak. Rata-rata itu karena desakan ekonomi. Wajar saja dia kerja seperti ini. Ya memang banyak kerjaan yang halal, tapi ya ini udah pilihan dia gitu loh. Desakan ekonomi. Yang kedua, ini yang jarang terjadi, broken home. Nyari kenyamanan di luar, akhirnya dia terjun ke dunia ini. Iya. Yang ketiga, Rasa kecewa kali ya yang ketiga ya. sudah nggak perawan dan dia bingung cari kerja, akhirnya Masuk ke ke dunia ini gitu. Maksudnya itu dia mikirnya gua udah nggak perawan ini, jadi gua buat apa juga kan, ngejaga-jaga ini, mending gua masuk ke dunia ini dapat duit gampang. Nah, itu yang dinamakan gengsi, oke. mengejar dunia. Beda lagi sama yang karena desakan ekonomi, tuntutan keluarga gitu. Kita juga nggak sembarang masukin anak-anak gitu loh. Berarti lu nyari siapa yang mau bekerja sebagai ini gitu. Iya. Setelah lu nyari, lu dapet, lu masih ada bos lagi. Ada, jadi kerjasama. Oh dia sama, lu dapet, dia bekerja, nanti penghasilan itu baru dibagi-bagi gitu. Oke. Nah, kalau buat omset sehari bisa berapa? Kalau omset waktu itu karyawan gua perempuan, bukan karyawan gua sih, karyawan yang perempuan saja lah yang BO itu. Taruhlah ada sekitar 21 orang di itu. Itu satu ruko kos-kosan penuh. Ya. Itu omset sampai 15 paling kecil sampai 20 juta paling besar. Berarti siapa yang pesan, siapa yang mau berangkat. Jadi lempar-lemparan dia. Oh, Misalkan Kang Adu ini misalkan cewek BO. Dapat nih main. Dia dapat lagi. Sedangkan ente Bang belum dapat, dilempar ke ente gitu. Jadi saling kerjasama Iya, nih antar perusahaan. benar. Jadi Ya, biar semua dapat gitu. Iya. Karena anak-anak ini adil juga dia. Adil juga dia. nggak serakah kalau di grup kami itu beda, Iya. grup lain nggak tahu kami kan. Nah, jadi di grup kami itu mengajarkan sisi kebaikannya juga. Bukan hanya kebaikan dari mana? Ayo. enggak, ini kan gue udah bilang kebaikan itu berbagi kan. Berbagi dari sisi berbaginya. Gue juga mau kalau gue cicipin, mau ya. Kalau nyicipin sih gue kadang-kadang suka ngasih buat dia jajan. Karena kasihan gue gitu. Iya. Jadi yang namanya dunia malam itu kita saling menolong gitu. Kalau bergrup, apalagi di grup gue, nggak tahu grup lain kan, gue nggak tahu kan. Tapi nggak ada unsur apa namanya, lu mengajak dia bekerja di dunia seperti ini, nggak ada unsur paksaan ya. Nggak ada. Berarti kemauan orang Iya. itu sendiri gitu. Paling kan. kalau ada teman gue yang nanya perempuan, Ah. Bang ada kerjaan nggak? Yang nggak capek tapi duitnya banyak. Terus gue langsung jawab spontan dong, Ah. mau open BO. Ya kadang dia mau, kadang enggak gitu. Ada yang mau, ada yang enggak gitu. Ya mau ya gue tarik, gue jelasin cara mainnya, cara nganuin customer kayak gimana, gue serahin ke atasan. Pernah nggak pengalaman lu, anak buah lu digiring satpol PP atau Oh itu sering. pihak polisian gitu Sering. Emang kalau Satpol PP razia gini juga? Dia juga Iya. suka razia. Bukan warung-warung doang. Enggak, dia kalau lagi Razia. razia hotel atau apa kan dia suka. Oh, Itu ya wewenang juga. Waktu bulan Ramadan itu kami semua kena. Cuman Germo yang nggak kena. Dia di rumah posisi kan. Semua kena kami, termasuk aneh Bang. Nah, Didata satu persatu. Jadi ada yang dari, ya namanya perempuan, ada yang perantau juga kan, ada yang Iya. dari luar kota kan, kayak Jawa dan lain-lain kan. Gua bingung dong mau ngomong apa, namanya kerja kayak gini kan, ditanya kamu yang jadi Germo. Gue bilang enggak, ada di atasan saya Pak, ada. Akhirnya Germo gue turun tangan, akhirnya bebas semua, dipulangkan. Tapi setelah pulang runding lagi, balik lagi, cuman pindah tempat, tapi masih di daerah di Bogor.
Nah itulah gue waktu dunia percaloan. Nah setelah gue keluar, gue nggak tahu lagi tuh di situ kayak apa kan. Karena gue udah ada kesibukan di luar kota kan, gue kerja gitu. Nah gue kerja, gue masih kumat kayak gitu bang. Tapi gue bukan jadi calo, jadi konsumen gitu. Gue ke Awalnya lu karena lu sering main BO gitu kan, lu sering jadi konsumen, akhirnya lu punya pemikiran, inisiatif, kenapa lu nggak kerja aja di sekalian gitu ya di tempat BO ini gitu? Enggak, dia sekarang berbalik jadi konsumen nih. enggak, gue berbalik jadi konsumen. Sekarang dia jadi konsumen. Karena gue kerja gitu loh. Jadi gue pulang kerja open gitu. Jadi gue waktu itu gue kerja 2 bulan, punya gaji, open. Gue pindah lagi ke kerja, punya gaji, open. Jadi setiap gue gajian tuh selalu open. Jadi gue kerja nggak ada hasil. Sampai ke bukan 1-2 daerah yang udah gue injek tempatnya, gue nggak open. Setiap daerah gue injek tempatnya pasti gue open. Gue open. Di situ begonya gue kerja nggak ada hasil. Iya. Di situ gue baru ngerasa setelah gue ditangkap immigration nggak punya paspor. Kan udah jadi raja nih. Udah. Raja singa. Serem dong. Coba lihat dulu, intip dulu. Hah? Intip dulu. Kayaknya sih belum. Belum, udah ngiler belum? Dikit lagi. Ya jadi penyesalan gue pas gue ditangkap di Malaysia itu gue nggak punya paspor, lagi squiddy papap, gue di penjara beberapa minggu. Akhirnya Toke tolong dengan saya. Toke itu bos lah. Toke bos gue gitu. Nolongin gue ditebus gue 3.000 ringgit. 3.000 kalau dirupiahin itu 9 juta. Gue keluar. Nah gue keluar itu kan posisi lagi kerja di kasino. Kasino itu slot judi online. Cuman kalau di sana kita nggak pakai depo, top up dana segala macam, bayar cash, kasih nomor kayak beli pulsa gitu. Gue yang jaga gitu. Tapi tante-tante juga banyak kali ya yang sudah umur 25 ke atas gitu ya. Banyak juga kali ya yang bekerja sebagai Banyak. juga. Bahkan ada yang udah berumah tangga. Karena apa? Desakan Bukan cuma yang muda aja kan. Berarti tergantung pesanan ya? Iya, tergantung pesanan. Lu mau Tapi pesen- ada yang di bawah umur. Ini jadi pertanyaan gue juga ya. Kalau bawah umur Nah, itu ini banyak. masalahnya udah kalau di bawah umur ini Banyak. kayaknya udah Gua nggak, ada undang-undangnya ya. gua bukan ngejelekin suatu daerah nih ya. Hmm. Paling banyak tuh di daerah. Gua bukan ngejelekin daerah nih ya. Iya. Itu yang gua alamin. Nah, Buset, 14 tahun udah terjun ke Ceweknya? dunia malam. Iya. Bayangin. Sama. Pokoknya di daerah itu gua bukan ngejelekin ya, mohon maaf ya. Tapi dari manajemennya nggak ngelarang. Kalau tuh cewek pengen masuk gituan, Ya, kalau setahu gue sih, gue kan konsumen ya di situ kan. Ya, gue udah bisa ngebaca. Sama-sama butuh uang gitu. Karena di sana kan, mohon maaf gitu ya, iya. kampung gitu kan. Sama pula kayak di kan gitu. Gue bukan ngejelekin daerah gitu ya. Ini yang gue rasain di. yang gue mau tahu nih, kalau kita order kan, otomatis itu yang awal ditanyain itu apa? Apa kayak kita belanja ke warung apa gimana? Lu mau order, Mbak, saya mau pesan makan BO. Mbak, saya mau beli apa gimana? Maksudnya? Gini, simpel Nah, aja. itu boleh. Iya. Paling orang nanya kayak gini rata-rata. Open kah? Open nggak? Gitu. Nah, Open? Paling Buka. paling dijawab iya. close. Jawabannya close. BO bobo. Ya, berarti buka bobo. Enggak, sekarang Ya. orang agak kekinian lah bahasanya, open. Kalau di Indonesia open, kalau di beda lagi. Kalau di kita mau pesan open, dia nggak bakal jawab, nggak ngerti. Kita bilangnya Apa? you message gak? Message tuh Urus. pesan gitu. Pijet apa? Message-nya message apa nih? Nah,
Itu untuk orang yang bahasa situlah. Biasa bahasa gaulnya nak servis sama juga kayak di Indonesia. Cuman ya kayak gitulah bedanya servis. Cara bahasa dia ngomongnya gitu. Oke. Pokoknya bahkan ada orang jadi di seluruh dunia itu open tuh ada. Gila betul. Tadi Ada orang desakan juga ekonomi. apa? Udah dunia ya, mendunia open BO itu ya. Iya. berarti dari pertama kita mau order nih, open nggak gitu kan ya. Kali itu yang Terus- sering gua temuin gitu. Terus dibalas sama dia. Ya. Biasanya balasnya itu pesannya kayak pesan bisnis, langsung branded. Itu apa tuh bacaan? Bacaannya ya kalau waktu itu sih gua open 500 satu kali cerot no anal. Serius. Jangan banyak tanya, langsung datang gitu aja udah. Oh langsung di Sherlock sama dia? Enggak, Oh enggak. langsung datang itu kadang-kadang paling ditanya tuh sama cowoknya gitu kan. Lokasinya emang di mana gitu. Bisa kurang nggak gitu kan. Lokasinya di misalkan. Kurang jadi 300 yang tadinya 500. Deal tuh. Baru di Sherlock, nggak bakal dikasih WA. Nggak sembarangan dikasih WA kalau perempuan kayak gitu, nggak mau sembarangan ngasih WA ke orang. Pasti di Sherlock dari aplikasi hijau itu. Di Sherlock menuju ke lokasi, ketemuan di kamar berapa, dijemput sama perempuan itu, dibawa ke kamar, bayar baru make. Nah, gue kasih tahu nih kalau ada yang mau open BO jangan ditransfer itu penipuan. Rata-rata jangan transfer duluan. Tuh, kalau yang mau open BO jangan langsung ditransfer. Mending cash to cash. Cash to cash. Tapi kalau dia Berarti kalau dia transfer dulu ini itu bohong ya? Iya, Itu bohong. tuh, bohong tuh udah kebongkar tuh ya. 70% tuh bohong rata-rata kan. Tapi nggak tahu kan selebihnya. Dan hati-hati juga ada suka dijebak kita gitu. Benar. Karena gue pernah ngalamin waktu Bang. Jadi gue open BO waktu gue pulang kerja, gue pesen perempuan cakep lah, gue namanya orang sana kan, putih bersih cakep, murah 200 kan. Di situ gue lagi naik kan nafsu gue, OTW kok kata gue di dalam kampung, dalam banget kampung gitu kan. Dijemput sama dia, masuk ke ruangan dia, gue bayar 200, nah dia ambil uangnya. Nah dia bilang mau pergi ke warung beli rokok, gue persilahkan. Gue sudah buka baju, buka celana, pakai kolor doang kan. Datang laki 2 orang, badan kekar. Terus Kamu siapa di sini dia bilang. Gue jelasin dong, gue jujur kan. Iya. Saya mau open BO di sini bang, ini perempuannya ini. Buki mak kau, cebret, dihajar gue. itu siapa? Nah gue nggak tahu kan. Gue langsung berpikir, wah ini permainan dia nih, gue dijebak. Bak ya? Gue udah tahu karena gue juga kan sebelumnya sebagai calo gitu kan. Iya. Ini permainan dia, gue ngalah aja, gue diem kan. Yaudah bang, saya minta maaf, saya pergi. Lu jangan sembarangan lu, ini bini gue selingkuhan. Lu mau mati di sini ya? Kata dia gitu kan. Enggak bang, maaf bang. Iya bang, saya pergi bang. Akhirnya gue pergi, duit gue raib 200. Untung handphone gue bisa kebawakan 200 itu nggak seberapa sih, anggaplah sedekah. Jadi buat rekan-rekan yang apabila masih mau open BO lebih main rapih lah, hati-hati lah. Berarti ada juga jebakan-jebakan yang Dari pihak-pihak yang gitu. Ada yang nakal juga Iya. nih, gitu kan? Yang nakal. kalau mau main aman di hotel aja lah. Iya. Oh biasa kita bisa nentuin tempat apa dari dia tempat? Kita juga bisa mesen sih kalau di aplikasi hijau itu. Oh bisa mesen. Ya bisa manggil perempuan itu. Nah dia datangnya itu berapa orang biasanya? Kalau kita mesen nih, yang datang berapa orang? Maksudnya dia sama ilmunya doang apa gimana? Kalau mesen tuh biasanya dia main perorangan bang. Jadi lu misalkan mesen si S nih. Iya. Halo mbak, saya mau mesen kamu nih. Kira-kira berapa tarif sekali jalan? Kita main di hotel ini. Dia mikir, oh hotelnya jauh nih, tapi agak mewah lah hotelnya. Emang abang mau berapa lama? Pasti dia nanya kan. Di situ deal-dealan harga. Misalkan setengah hari, dia ngasih harga 1 juta. Oke cocok berangkat gitu. Tapi 1 juta itu bayaran doang, belum kita kasih makan dia gitu kan. Terus dia datangnya sendiri? Sendiri pakai gitu. Oh, atau enggak ya paling rata-rata 90% tuh dijemput sama kita. Jadi pacar sewaan gitulah, sekaligus main. Iya. Jadi beragam aneka cara untuk memainkan aplikasi hijau itu. Banyak caranya. Mau Asal kita main coba pinter. Open BO
Oh, saya up dulu. Ya itu sih sekedar pengalaman gua gitu di dunia malam kan. Sekarang juga alhamdulillah gua udah bisa berhenti ninggalin itu Nah, semua. berhentinya karena apa nih lu bisa meninggalin iya. itu? Ya itu yang tadi gua bilang, gua di penjara di selama hampir 3 minggu lah. Terus itu gua lebih sadis gua di situ. Nggak makan seminggu, dikasih apa di sana? Nasi lemak di sana, disebutnya nasi lemak, bukan nasi putih. Nasi lemak doang. Badan langsung kurus kan. Langsung Berarti langsung Itu- kurus badan. Disiksa kalau semua. pengalaman ya, Ya, masa lalu itu ya. di sana di juga ada beberapa ulama kan ngasih tahu gua. Karena di penjara situ kan khusus immigration kasusnya masing-masing kan kayak gua, kasus ya seperti ini kan. Diterangin tentang arti kehidupan, di situ mulai kebuka tuh apa arti kehidupan. Tadinya kehidupan gua taunya cuma senang-senang ya kan, sama perempuan. Setelah gua diceramahi sama salah satu ulama di penjara sana, terbuka pikiran gua harus berhenti, gua harus bisa. Itu tarif paling murah. Ya. Tarif paling murah berapa? Itu open bill seperti itu. 200. Saya nanya yang paling murah aja. 200. 200. Itu 200 rapi tuh ya. Iya. Itu udah sama kamar atau gimana? Iya, kontrakan rata-rata kalau yang 200 segitu. kamar udah disiapin. Wanita 200. Cuman nggak lama mainnya. Oh, nggak lama. Sekali cerut udah tinggal. Ya kalau kita cerotnya Oh, gitu. selama 1 jam lebih, Nah, kalau dia ya kan ada yang kuat gitu. Kalau dia mainnya kuat gitu sampai 1 jam. Pokoknya sesuai perjanjian, misalkan lu bayar 200. Lu nggak cerot-cerot nih. Hmm. Barang lu kuat nih. Ya, nggak apa-apa. apa perjanjian? Sampai keluar atau gimana? Iya. Ya kan? Nah, sampai keluar gitu kan. Ya nggak apa-apa ya. Lu bayar sesuai harga, Oh, gitu. ya sampai lu cerot gitu. Kalau lu nggak cerot-cerot sampai 3 jam kan nggak mungkin. Pasti lu dikena biaya lagi. Kok lu juga capek kan begitu Iya. terus kan? Iya, benar. nah awal kita ngorder itu biasanya ngapain dulu? Order di kamar nih misalkan gitu. Nah, Sama perempuan itu. Ya paling datang ngobrol sekedarnya doang kayak dari mana gitu. Langsung to the point. Dari mana oh saya dari ini. Mau ngerokok dulu apa enggak, mau minum dulu apa Oh. enggak. Nah, itu udah biasa kan. Mau langsung main. Oke, langsung main. Kita enggak, jangan mau gua kasih bocoran lagi. Jangan mau kita nyium perempuan itu. Kita Nah. kalau mau ngerangsang kita ini aja lah. Iya. Remas-remas aja lah. Jangan dicium bibirnya. Pokoknya jangan. Loh, kalau namanya orang kalau udah kayak gitu nafsu ya. Enggak. Ya, sekarang ya. Enggak. Kita positifnya aja ya. Kalau udah kayak gitu kan udah gelap tuh. Gini, ya, Bang. nafsu ya kan ada semua gitu kan. Itu mau gaya apa dia? Enggak. Kalau gaya sih bebas. Maksud gua kalau mau Ah. main rapi, lu mau hidup sehat, jangan Iya. ciuman sama perempuan kayak gitu. Ciuman bibir maksud gua. Oh, gitu. Karena Kenapa? nular, ada penyakit. Dulu dia sebelum sama lu, sudah Ah. berapa lelaki yang banyak mencobai dia. Ah. Gitu loh. AIDS gitu kali mungkin AIDS. AIDS dari mulut. Kalau dari barang ya udah jelas namanya kita. Kalau tahu gua kalau HIV dari mulut enggak? nah, aib itu bukan dari mulut, dari Iya. kelamin. Iya dari kelamin Dari doang. kelamin. Darah. Nah, karena kotor. Nah, Ya, Gitu kan. itu sih menurut Hmm. pandangan dokter gitu kali ya. Tapi menurut apa sih perkiraan orang-orang kayak kita lah gitu. Oh iya, benar-benar. Jangan ciuman sama kayak gini nanti nular gini-gini gitu kan. Tapi sebenarnya bebas ya mau Bebas. mau cium apanya, mau apanya. Kalau lu Karena berani udah dibayar Nah. gitu kan. Cuman pesen lo ke yang lain kalau bisa jangan cium cium mulut dia. iya. itu Oh. jaga-jaga aja. Jaga-jaga. Maksudnya jaga-jaga aja. Tapi gitu. kalau emang udah nggak kuat, ya gigit nggak apa-apa lah. Gigit nggak apa-apa lah. Ya. Nah, pasti rata-rata perempuan itu juga nih bang, dia langsung nggak ragu buka Ah. baju buka celana tanpa busana, Hmm. langsung ngisep si es krim ini gitu, biar cepet naik, naik langsung main, cerot, pergi lo dari sini. Oh gitu. Jadi perempuan kupu-kupu malam ini dia berpura-pura menikmati padahal dia tidak sama Iya. sekali menikmati. Kita membeli kepuasan gitu loh. Biar dia merasa pelanggannya puas dengan Iya. apa yang dia layani. Padahal dia tidak merasa puas. Walaupun dia tertekan ya. Iya. Tertekan. Nah,
kalau orderan kita tuh lagi kita mainin, terus ada lagi nih callingan nih dari orang, terus gimana tuh? Gantian lah. Enggak, maksudnya ditolak dulu apa ntar ya jam sekian apa gimana? Jadi perempuan BO itu kalau lagi main pasti dia ngecek HP. Misalkan ada orderan nih, paling dia jawab nanti ya jam sekian datangnya soalnya lagi ngelayanin gitu. Jadi simpel aja, nunggu antrian gitu. Kalau misalkan bentrok itu pun nggak mungkin. Jarang bentrok. Ya mungkin bisa datang berdua nih. Yang satu nunggu di luar, merokok sama germo atau sama calo pendir itu. Gitu. Jadi dunia malam seperti itulah ceritanya. Menurut gua gitu, menurut yang gua alami gitu. Jadi nggak ada habisnya. Yang ada hidup kita merana. Iya. Uang gua habis. Ini pesan lu untuk yang lain ya, untuk teman-teman kita yang di luar sana ya kan. Ya kasarnya gitulah logikanya. Iya. Kita boleh mencobai tapi jangan keterusan gitu loh. Iya, daripada buat begitu. Tapi kalau yang gratisan boleh. Ya. Daripada buat bayar-bayar gitu mendingan nikahin anak orang ya. Benar. Iya, kumpulin duitnya nih. Kumpulin duitnya, nikahin anak orang. Selesai kan? Selesai. Ya kan, untuk selamanya. Iya, ya kan? bisa lu kapan aja gitu. Nggak usah harus order lagi. Enggak, kalau ini kan gini. Kalau ini jadi istilah katanya lebih baik beli sate daripada beli kambing. Karena kalau beli kambing itu harus kita urus. Iya. Kita kasih makan, kita kasih tempat tinggal, ya kan. Nah, sampai dia besar, sampai dia kalau bisa sampai dia mati gitu kan. Kalau ini kan simple, ya kan? Nah, udah. Dagingnya kita makan, susukannya kita buang, ya kan? Sama satu lagi ini rata-rata yang gua tahu cowok yang open BO itu ada beberapa faktor yang menyebabkan dia open BO. Nafsu yang tak terbendung karena belum mempunyai pasangan, karena tidak sanggup untuk menikah, akhirnya dia beli perempuan dengan cara open BO. Dua, asmara yang hancur, dia ditinggal pacarnya, dia stres, mabok segala macam, akhirnya dia BO. Tiga, itu udah ada di niat di hati, itu yang paling sering terjadi. Gue mau BO, punya duit gitu kan. Lama-lama kan bisa kecanduan juga. Itu kecanduan kayak gue gitu kan. Awalnya gue jadi gremo, jarang nyobain, akhirnya terjun jadi konsumen, dan akhirnya ya udah, dunia itu kayak nggak ada habisnya itu dunia malam. Jadi dia pun bisa kecanduan juga ya. Oh, kalau bisa. Kita main Bisa. BO itu bisa kecanduan juga ya. Bisa. Bukan cuman slot aja. Iya kan. Open BO pun bisa kecanduan. Bisa, itu bisa. Oke. Apalagi orang yang hypersex. Gua pernah nemuin aki-aki. Lebih 3 kali dari lu bang. Iya. Udah jalannya semprepet-sempropot, bawa tongkat kan. Kata gua, ini ngapain aki-aki, kan gua habis open kan. Iya. Dia nanya kamar 11 yang mana, gua bilang yang ini. Tempat habis gua pakai, anjing kata gua. Cewek yang gua pakai mau dipakai lagi sama aki-aki kan. Masih kuat tuh burung dalam hati gua. Sialan. Jadi memang kalau dunia seperti ini setahu gue, emang mungkin banyak juga anak-anak muda yang masih sekolah SMA gitu kan, yang coba-coba open BO gitu kan. Banyak. Nggak harus tua, ya kan. Banyak juga kita lihat-lihat di berita di TV kalau ada kakek-kakek mati di atas perut gitu kan. Itu ya kan, itu ya kan. Nah itu karena memaksakan nggak melihat dirinya gitu, ya kan. Harusnya dia sadar diri ya. Dia minum jamu kuat. Dia minum jamu kuat, ya akhirnya bener dia kuat hidup selamanya. Dia belum sempat main, ya kan, akhirnya dipanggil lah sama malaikat, tidurlah dia selamanya akhirnya. Aduh, ini jangan sampai sebenarnya, ya jangan sampai kayak gini. Ya balik lagi yang lu yang bilang, anak muda sekarang banyak yang mencoba, bahkan di umur belasan pun mereka sudah berani mencoba untuk open BO gitu loh. Karena apa? Mereka tidak bisa menahan diri gitu. Menahan hawa nafsu. Musuh terberat kita hawa nafsu sama ego gitu. Kalau menurut gua gitu.
Ya positive thinking aja, mungkin dia butuh buat bayar sekolah. Iya kan. Enggak, jadi cowok gitu. Cowok open BO. Enggak. Cowok itu mau nyoba open BO gitu. Oh. Ya, itu yang gue bilang tadi, dia nggak kuat nahan nafsu, akhirnya dia open BO gitu. Dan dia pun masih belasan usianya gitu. Masih ya kanak-kanak lah bisa dibilang. Iya. Itu loh. Itu beraninya anak zaman sekarang gitu. Iya. Apa pesan-pesan lu untuk teman-teman di sana, ya kan? Kalau menghadapi open BO atau mau mencoba open BO di apa gitu ya. Silakan tuh. Ini aja sih Jelasin. gua mah untuk generasi muda yang udah terlanjur turun ke dunia open BO. Gua ingatin sekali lagi aja. Jangan terlalu sering. Sama kalau mau main tuh yang rapi gitu aja. Jangan sampai lu jadi makanan untuk orang-orang yang nggak bertanggung jawab gitu. Udah itu aja. Sama untuk para pekerja seks ini, gue sih nggak, ya gue juga tahu alasan dia kan. Jadi mau gimana lagi kan? Ya tapi gue tetap nasehatin ya cepat mungkin untuk berubah lah. Iya. Karena sudah cukup kita terjun di dunia malam ini gitu loh. Emang kita nggak mau punya anak nanti kan? Emang kita nggak mau punya keturunan yang bagus gitu kan? Ya jadi untuk yang masih kerja di dunia malam ya segera stop lah gitu. Kalau bisa gitu. Kalau bisa. Oke. Kalau nggak bisa ya menunggu waktu aja. Karena teman gue pernah ada yang nggak bisa berhenti menunggu waktu. Dia kena penyakit akhirnya mati. Selesai.